Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai tugas yang berjudul transpirasi. Untuk anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama Adiska, kedua Anggita Berliana, yang ketiga Adam Rahmadani, yang keempat Yuniar Ambarwati, lima Rodinatul Munawwaroh, dan yang terakhir adalah Leni Artini Arianti. Baik, yang pertama itu pengertian transpirasi. Transpirasi adalah proses pengangkutan air di dalam tubuh tumbuhan dan keluar ke atmosfer sebagai uap air. Proses transpirasi diawali dengan akar tanaman menyerap air dari dalam tanah yang kemudian diangkut melalui batang menuju daun dan dilepaskan sebagai uap air ke atmosfer. Transpirasi dikendalikan oleh perilaku stomata saat membuka dan menutup, dan perilaku stomata berbeda tergantung pada jenis tanaman. Proses hilangnya air tanah terjadi melalui proses transpirasi dari daerah perakaran dan proses evaporasi terjadi melalui permukaan tanah lahan kosong. Selanjutnya yaitu jenis transpirasi. Transpirasi dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu transpirasi epidermal, yang kedua transpirasi stomata, dan yang ketiga transpirasi lentikuler. Yang pertama, transpirasi epidermal adalah proses penyaluran udara dari epidermis, lapisan terluar kulit ke udara melalui pori-pori pada kulit. Transpirasi epidermal juga berperan dalam mengatur keseimbangan udara dalam tubuh tanaman. Ketika tubuh tanaman kehilangan udara, transpirasi epidermis membantu menghentikan udara yang hilang. Yang kedua yaitu transpirasi stomata, adalah proses perpindahan udara oleh tanaman melalui celah-celah epidermis yang disebut stomata. Stomata terdiri dari 2 sel pelindung yang membuka dan menutup untuk mengatur aliran udara dan karbon dioksida. Transpirasi berlangsung melalui proses fotosintesis, respirasi, dan transpirasi yang berpengaruh pada produktivitas tanaman. Yang ketiga yaitu transpirasi lentikuler, adalah proses penyerapan udara dari tanah ke tanaman melalui akar. Pada proses transpirasi lentikuler ini terjadi melalui 3 tahap. Yang pertama, penyerapan udara oleh akar. Udara dari tanah diserap oleh akar tanaman melalui proses osmosis, di mana udara mengalir ke konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah melalui membran sel akar. Yang kedua, pengangkutan udara. Udara yang diserap oleh akar kemudian diangkut ke bagian lain tumbuhan melalui sistem transportasi seperti xilem dan floem. Yang ketiga, transpirasi. Udara yang diangkut kemudian digunakan untuk proses transpirasi seperti menghasilkan uap udara melalui daun dan mengatur suhu tubuh tanaman. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi transpirasi. Ada 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang pertama, stomata. Stomata merupakan struktur kecil yang terdapat pada permukaan daun yang berfungsi sebagai jalur utama untuk masuknya CO2 dan keluarnya air. Semakin banyak dan luas stomata, maka semakin cepat laju transpirasi. Stomata dapat dibuka dan ditutup untuk mengatur kecepatan transpirasi sesuai dengan kebutuhan tumbuhan. Yang kedua, daun. Semakin luas permukaan daun, maka semakin cepat laju transpirasi karena lebih banyak area yang terbuka untuk difusi air. Faktor eksternal yang pertama, sinar matahari menyebabkan stomata terbuka, sementara kegelapan menyebabkan stomata menutup, sehingga intensitas cahaya lebih tinggi. Sinar matahari yang lebih intens dapat meningkatkan tekanan uap di dalam daun, memungkinkan transpirasi lebih cepat. Yang kedua, suhu. Peningkatan suhu meningkatkan tekanan uap di dalam daun maupun di luar daun. Hal ini mempengaruhi laju transpirasi. Dengan suhu yang lebih tinggi memungkinkan transpirasi lebih cepat. Faktor selanjutnya, air tanah. Air tanah yang lebih banyak dapat memungkinkan tumbuhan untuk mengambil air lebih banyak dan meningkatkan transpirasi.
Selanjutnya adalah pentingnya transpirasi. Yang pertama, menyerap unsur hara. Transpirasi membantu tanaman menyerap air dan unsur hara dari tanah melalui akar yang kemudian diangkut ke bagian lain tanaman untuk pertumbuhan. Yang kedua, mengatur suhu daun. Transpirasi membantu mengatur suhu daun yang penting untuk proses fotosintesis dan pertumbuhan tanaman. Yang ketiga, mengatur keseimbangan air. Transpirasi menjaga keseimbangan air dalam tanaman, mengeluarkan kelebihan air yang tidak dibutuhkan, dan mempertahankan tingkat kelembapan yang sesuai. Yang keempat, mengatur turgor. Transpirasi membuat sel tanaman tetap penuh dan turgid dengan mengangkut air dari akar ke daun. Dan yang terakhir, yaitu pendinginan. Transpirasi juga berfungsi sebagai pendinginan evaporatif, menurunkan suhu daun dan membantu proses fotosintesis berjalan dengan baik. Baik, selanjutnya, karena tumbuhan sangat perlu untuk melakukan transpirasi, maka bagaimana jika tanaman itu tidak melakukan transpirasi? Jadi banyak sekali akibat yang ditimbulkan apabila tanaman itu tidak melakukan transpirasi. Yang pertama, tanaman akan mengalami kekeringan. Tanaman tidak dapat menyerap air dari tanah sehingga dapat mengalami kekeringan dan layu. Kemudian penurunan pertumbuhan, di mana tanaman tidak mendapatkan unsur hara yang dibutuhkan sehingga pertumbuhannya dapat terhambat. Selanjutnya, tanaman dapat mengalami stres karena tidak dapat mengatur suhu daun dan keseimbangan yang sesuai. Kemudian, tanaman juga bisa mati karena jika kekeringan dan stresnya itu berlanjut, maka tanaman dapat mati akibat kekurangan air dan hara. Kemudian, dalam sintesis, transpirasi sangat penting bagi tanaman untuk menyerap air dan unsur hara, mengatur suhu daun, dan menjaga keseimbangan air. Tanpa transpirasi, tanaman dapat mengalami kekeringan, kemudian penurunan pertumbuhan, stres, dan bahkan kematian pada tanaman itu sendiri. Dan selanjutnya adalah daftar pustaka. Dan berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam proses pengerjaan tugas kami. Dan terima kasih atas perhatiannya, dan apabila ada salah kata atau kata-kata yang kurang benar, saya mewakili kelompok mohon meminta maaf dan memohon maaf. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.